Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang hadir dalam undangan Zoom malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk akhirnya bisa silaturahim ya di malam hari ini dalam acara Zoom tentang kuantum wakaf ya. Tema malam hari ini insyaallah kita membahas tentang wakafku tiket surga keluargaku ya, seperti itu. Untuk mengawali acara yang baik, mari bersama-sama kita berdoa. Untuk itu izinkan saya memimpin doa terlebih dahulu, mudah-mudahan ketika kita mendapatkan sesuatu nanti ya, ilmu yang insya Allah sama-sama kita akan terima bermanfaat untuk kita semua, amin. Untuk itu mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana, Allahumma barik lana fi umurina wa a'marina wa a'malina. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan semua urusan kami, berkahi usaha kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi hidup kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, apa yang akan kami terima di malam hari ini ya Allah jadikan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Ya Allah, tambahkan iman, tambahkan ilmu, tambahkan ketakwaan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami semua untuk mencapai ridha-Mu ya Allah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan, wa fi riwayah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kita awali tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kalian tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan, meninfakkan, mewakafkan apa yang kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, dalam riwayat apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah atau wakaf. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ketiga adalah waladin shalihin yad'ulah, yaitu anak yang saleh yad'ulah. Yad'ulah di situ artinya mendoakan kedua orang tuanya. Nah, malam hari ini kita akan mengambil satu tema tentang wakaf ya Bapak Ibu. Dan temanya insya Allah berguna untuk kita karena kita pengen bareng-bareng di surga. Maka tema wakaf ini kita bahas malam ini, bagaimana wakaf bisa membawa kita sekeluarga ya bersama-sama meniti perjalanan kita menuju akhirat. Dan insya Allah dengan izin Allah ya, dengan bekal wakaf yang akan kita bawa, kita bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk memudahkan kita memahami tema wakaf ya, saya coba akan men-share materinya ya, karena ada gambar-gambar yang insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami penjelasan dari insya Allah apa yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya, dibukakan hati kita, pikiran kita untuk menerima taufik Allah ya. Liman yattabi'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang apabila mendengar taujih dari Allah, mendengar hadis dari Rasulullah, mendengarkan satu kebaikan, yang itu mereka mengikuti ya, dan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ta'aruf dulu sedikit, perkenalkan ya. Kami adalah sahabat kuantum wakaf ya. Tugas kami yaitu adalah memberikan edukasi secara terus-menerus ya, tentang apa? Tentang perwakafan ya kepada masyarakat. Undangan-undangan kita kadang mungkin juga ya seringkali menerima WA kita ya, karena memang kami selalu memberikan edukasi tentang wakaf dan membantu setiap keluarga ya, setiap orang mempunyai wakaf ya, mempunyai wakaf.
Untuk apa? Untuk mereka merencanakan amal jariah sekeluarga gitu ya. Ini memang selalu kita ajak untuk wakafnya sekeluarga sebagai sarana menambah timbangan amal kebaikan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin ya. Dan saya juga merupakan bagian dari sahabat wakaf Kampung Mafiro ya, dan di beberapa juga nazir-nazir wakaf yang nanti insya Allah akan saya jelaskan di slide-slide yang akan datang. Baik, nah kenapa malam hari ini ya kita ngobrolin wakaf ya? Apa pentingnya kita membahas tentang wakaf hari ini ya, bukan nanti-nanti. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ketika kita mengajak ya me-WA ataupun nelpon ataupun ketemu dengan beberapa orang ya, kita mau ajak ngobrol tentang wakaf ya. Nah, ada beberapa apa namanya komentar ataupun ada beberapa ungkapan yang keluar dari beberapa orang ya seperti ini contohnya ya. Bukannya kalau mau berwakaf itu nunggu kalau kita udah mampu aja. Toh ya kalau kita belum mampu kan Allah nggak membebani kita dengan sesuatu yang memberatkan kita. Nah ini ya, jadi berdasarkan dalil la yukallifullahu nafsan illa usaha ya dalilnya itu. Jadi kalau tidak mampu Allah nggak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Itu. Jadi ada yang beranggapan bahwa wakaf itu nunggu mampu. Nah seperti itu ya. Yang kedua ya, jadi ketika kita sharing juga ada yang berpendapat seperti ini. Wakaf itu kan buat orang yang sudah usia lanjut aja. Ya, itu mereka yang ya udah dekat-dekat dengan meninggal dunia. Mereka butuh sebuah persiapan amal soleh ya. Nah, untuk apa? Untuk bekal mereka nanti dalam kubur. Kalau kita, kalau saya belum tua, belum waktunya nanti aja. Kalau nanti udah mendekati 40 atau 50 atau udah 60. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada juga nih kaum milenial ya, yang ketika ngobrol wakaf kayaknya, aduh ngapain sih ngomongin wakaf sekarang masih jauh lah, belum juga 40 tahun gitu ya. Ya belum kepikiran lah, ya masih banyak impian yang harus dicapai, masih banyak kebutuhan. Lagian juga dana wakafnya emang belum ada gitu. Nah ini juga menarik gitu ya. Memang ada seperti itu ya ungkapan-ungkapan itu yang keluar dari beberapa orang yang kita ajakin ngobrol tentang wakaf gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah anggapan wakaf nanti aja itu sesuatu yang tepat gitu ya? Ya kan, karena terus terang aja sebagian orang ya dan memang dalam surveinya di ada media yaitu, Republika sempat menulis gitu ya, kenapa pertumbuhan wakaf dengan zakat itu timpang banget gitu ya. Zakat itu luar biasa dana yang dimulai zakat, sedangkan wakaf itu jauh banget gitu ya. Itu tadi, karena anggapan-anggapan tadi ya, benar memang anggapan itu, tetapi apakah wakaf itu benar? Ya, harus menunggu tua, harus menunggu ada uangnya gitu ya, belumlah kepikiran sekarang. Nah, untuk itulah malam ini kita bahas tentang wakaf gitu ya. Nah, yakin nggak kita kalau memang kita itu usianya masih lama? Tadi kan ada anggapan-anggapan seperti itu gitu ya. Nah, itu semua terbantahkan ya dengan kondisi COVID sekarang ini gitu ya. Yang hari ini hadir juga banyak alumni-alumni COVID yang Allah masih berikan kehidupan kedua gitu ya. Allah masih berikan kesempatan untuk menghirup udara segar lagi gitu ya. Walaupun sempat mungkin beberapa teman kita pakai oksigen gitu ya, yang memang betapa besar nikmat Allah ini gitu ya. Oksigen harus bayar ya, harus mengeluarkan dana ratusan juta juga biaya-biaya orang yang terkena COVID. Nah, dan karena COVID ini banyak sekali ya keluarga kita ya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tuh banyak banget gitu ya. Para ulama, para dai, ya belum lagi teman-teman kita yang memang kita mendengar kabar mereka meninggal dunia. 2 hari lalu tuh Ibu Dini jam Mama Viro juga cerita, jadi kakaknya ya, kemudian suami kakaknya itu dalam 9 hari 3 orang meninggal karena COVID. Gitu ya. Ibunya 70 tahun belum meninggal. Nah, artinya apa di sini? Ya, bahwa menunjukkan yang meninggal itu tidak harus tua dulu gitu ya. Dengan kondisi COVID ini yang 20, yang 30, yang 40, kita semua nggak bisa memastikan gitu ya, harus tua dulu baru meninggal dunia. Nah, kenapa kita bicara COVID? Kita COVID lagi bicara wakaf ya. Kenapa kita bicara wakaf pada hari ini? Ya, kita bicara wakaf hari ini karena poin pertamanya adalah kain kafan kita tuh sudah ditenun semua, gitu ya. Jadi kain kafan kita itu sudah ada namanya ya. Nama kita 37 orang di sini itu sudah ada gitu ya. Dan kita sebenarnya tinggal menunggu waktu aja. Kain kafan itu kapan dikirim melalui ke rumah kita ya, atau dikirim nanti ke rumah sakit kalau meninggal rumah sakit gitu ya. Atau dikirim ke mana kita nggak tahu ya. Seorang tidak pernah tahu di mana dia meninggal dunia. Mungkin yang hari ini ada Ibu Vivin ya dari Nigeria, ya Ibu Ami yang ada di Madrid ya. Siapa lagi ya? Kita ada di Indonesia, kita nggak tahu tinggal di mana. Kain kafannya sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, itulah poin pertama kita hari ini penting bahas wakaf karena memang ya wakaf ini menjadi bekal kita nanti insya Allah gitu ya.
Oke, berapa lama hidup di dunia? Nah, ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya berapa lama hidup di dunia? Kalau kita eh, apa ya, mendengar sabda Rasul, Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu kata Rasulullah 60 ma baina sittin itu 60 wa sab'in ya. Baina baina sittin ila sab'in, 60 70 tahun aja. Ya. Ya, ada yang lebih dari itu walaupun nggak banyak, sedikit kan terus lebih dari itu. Nah, tetapi dengan kondisi COVID ini, rata-rata orang meninggal nggak harus 60, nggak harus 70 gitu ya. Rata-rata lebih banyak sekarang tuh ya, ustadz-ustadz yang meninggal ya, kayak ustadz-ustadz tadi maaf ya, itu Ustadz Muin, ustadz-ustadz siapa itu 50-an ya, 54, 55 meninggal dunia. Nah, artinya hidup dunia ini kita nggak lama ya. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita setelah selama ini bekerja keras ya, semuanya itu akan kita tinggalkan gitu ya. Akan menjadi harta warisan, akan berpindah ke pemilikan. Ya, rumah mewah, kendaraan mungkin ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Perhiasan, logam mulia, tabungan, deposito, barang-barang branded kita, tas-tas yang mahal, semuanya ya pasti ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang telah kita himpun selama ini dengan berpeluh, berkeringat, ya, kurang tidur dan seterusnya, kerja pagi pulang malam, semuanya pasti akan kita tinggalkan dan akan berpindah ke pemilikan. Kecuali kita mau bawa itu. Ya, bisa nggak kita bawa? Ya, tentu bisa. Ya, maka dengan adanya program wakaf ini, ya, kita bawa apa yang kita kumpulkan itu nanti untuk menemani kita di alam kubur. Nah, lalu apa yang kekal kalau dunia hanya sementara? Tentu ya sebagai orang yang beriman ya kita tahu ya sama-sama udah tahu sebenarnya kan yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu cuma ada dua pilihan aja. Kalau nggak di surga di neraka. Ya, tinggal kekalnya mau di mana ya. Itu ada 110 ayat dalam Al-Qur'an bicara tentang kekekalan kehidupan di akhirat kelak ya. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim gitu ya. Kata-kata khalidina fiha abada itu ya artinya kan mereka kekal di dalamnya abada, ya abadi, ya selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kehidupan kita di akhirat kelak itu kekal tanpa batas selama-lamanya. Nggak sebanding ya dengan kehidupan kita di dunia. Kehidupan di dunia cuma 60-70 tahun, ya seperti sehari, ya kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya itu. Maka apa? Ya, maka karena kita sadar ya bahwa kehidupan dunia cuma sementara, sedangkan kehidupan itu kekal abadi selama-lamanya, kita yakin nggak? Ya, pertanyaan buat kita semua. Boleh di chat biar saya nggak merasa ngomong sendiri Pak Ibu ya. Yakin nggak? Ya, mana yang lebih berat kira-kira saat ini mungkin ya? Antara timbangan amal kita atau timbangan dosa kita. Ya, kalau kita ditanya seperti ini sebagai orang yang punya iman tentu ya, punya rasa ketakwaan di hatinya nggak berani ngomong kalau amalnya lebih banyak. Gitu ya. Sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama-ulama dulu, mereka sangat khawatir sekali ya amalnya yang mereka lakukan itu tuh belum tentu diterima. Nah, apalagi kalau memang ya kita belum beramal. Ya, kalau kita coba timbang sendiri ini saat ini, mumpung masih ada diberikan kesempatan untuk menimbang amal. Sholat kita gimana? Tadi subuh gimana? Telat bangun nggak? Gitu ya. Hari ini baca Quran nggak? Gitu ya. Satu juz, satu lembar, ya. Atau nggak baca sama sekali. Ya. Sudah melakukan kebaikan apa? Atau hari ini kita asik, ya, asik dengan dosa. Ya, mungkin dari handphone kita, ya dari pikiran kita, ataupun dari aktivitas kita. Ya, peluang dosa itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Maka kalau terjadi seperti ini, alhamdulillah, ya timbangan amal kita lebih berat ya karena kita mungkin lebih banyak kebaikannya, lebih banyak apa namanya amal ibadahnya sehingga lebih lebih berat. Nah, gimana kalau ternyata timbangan dosa kita yang lebih berat? Ya, kalau timbangan dosa kita lebih berat, ya, aduh, kita mau gimana di akhirat kelak gitu ya. Sedangkan kan di akhirat nanti ada namanya al-mizan, ada ditimbang, ya, ditimbang setiap pekerjaan kita itu, ya, ditimbang. Ya, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa memang kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Ya, tidak tangan akan berbicara, mata akan berbicara, semua ya akan berbicara mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, maka disinilah ya kita sangat khawatir bila mana ternyata tidak ada penambah timbangan amal kita lagi. Setelah orang meninggal dunia, apa yang diharapkan untuk menambah timbangan amalnya? Nah, maka disinilah pentingnya malam ini kita bicara tentang amal jariah berupa wakaf. Yaitu apa? Amal jariah berupa wakaf inilah yang sangat dibutuhkan nanti di akhirat kelak, ya. Ketika orang itu telah meninggal dunia, gitu ya.
Karena pada apa namanya, orang yang telah meninggal dunia itu ya, ketika dia punya wakaf, maka wakaf ini akan memberikan terus pahalanya, ya menambah bobot berat timbangan amal orang itu. Gitu ya. Jadi kalau orang melakukan amal jari berwakaf selagi dia masih hidup dan menyiapkan wakaf ya, maka ya setelah dia meninggal dunia, nah wakaf ini bekerja. Gitu ya, wakaf ini bekerja ya, akan menambah timbangan amalnya, memperberat amal kebaikannya. Sehingga apa? Ya, ketika amal jariah wakaf itu berjalan terus ya dipakai orang sholat, masjidnya dia bangun, kelas sekolah yang dia bangun orang belajar di sana, orang membaca Al-Qur'an, orang menghafal Al-Qur'an, ya. Banyak kebaikan-kebaikan dilakukan itu pahala akan terus mengalir. Ya. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah menyampaikannya, ya bukan mengada-ada, tapi Rasulullah menyampaikan, ya dalam sabdanya idza matal insan, ya dalam riwayat apabila seorang meninggal dunia, ya inqata'a, putus amaluhu, amalnya ya, kecuali illa min salatin. Tiga aja yang nggak putus amalnya. Nah, ini menarik ya. Semua amal putus, salat putus, eh, apalagi haji udah putus, umrah putus, baca Al-Quran udah putus. Ya, tetapi yang terus mengalir ada tiga. Yang pertama sodakoh jariah. Sodakoh jariah ini kenapa ada ujungnya jariah? Ya, jariah itu kan artinya mengalir. Nah, yang mengalir itu adalah disebut dengan wakaf. Sodakoh jariah, sedekah jariah itu sedekah wakaf. Beda dengan sedekah biasa, gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya berbahagialah kalau kita punya ilmu, ya terutama ilmu agama yang kita ajarkan orang beribadah, sholat, dia pakai terus tuh. Dia baik kita ajarin Al-Quran, dia baca Al-Quran dan dia menghafal Al-Quran dengan itu, maka berbahagialah. Ya karena pahalanya ketika orang itu masih mengamalkan, membaca, melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan dapat pahala. Yang ketiga anak yang solih. Nah ini agak berat tantangannya ya, khususnya di zaman sekarang ini. Ya, mendidik anak menjadi anak solih itu juga nggak gampang. Ya, apakah yang kedua akan mendoakan selalu? Belum tentu jaminan. Nah, kalau hari ini kita sholat, umpama hari ini zuhur dari subuh sampai isya tadi nih, apakah setelah salam kita buru-buru, aduh ada Zoom gitu ya, aduh ada keperluan ini, aduh belum masak, aduh langsung buka handphone, balas WA dan seterusnya. Nggak sempat berdoa, ya Allah maghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa orang tuaku. Mungkin nggak sempat, mungkin kelewat. Nah, bagaimana nanti kalau anak kita juga tidak mendoakan kita terus? Dan juga usianya mungkin lebih duluan meninggal daripada kita nggak tahu. Ya, yang kemarin itu juga ibunya 70 tahun belum meninggal, anaknya 3 meninggal. Ya kan? Ya, siapa yang mendoakan nanti? Ya, anak udah meninggal duluan. Seperti itu. Nah, maka disinilah kita penting banget, yaitu menyiapkan 3 hal ini. Yaitu salah satunya adalah dengan menyiapkan wakaf kita. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Ya, setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf. Ya, kenapa? Ya, tadi poinnya 2 udah kita jelaskan ya. Bahwa kain kafan kita sudah disiapkan. Yang kedua adalah dosa kita nggak tahu mana yang lebih berat antara amal dan dosa kita. Yang ketiga, ya kita pada akhirnya semua akan berada masuk ke alam kubur gitu ya. Karena kita semua ini sedang mendekati apa? Mendekati masuk ke pintu kubur, gitu ya. Nah, lubang kubur kita pun sebenarnya sudah Allah siapkan ya. Tiada ada yang kita tahu di mana kita akan dimakamkan nanti, dikuburkan nanti. Nggak ada yang kita bawa. Ya kecuali hanya kain kafan yang tadi sudah disiapkan buat kita. Ya, maka amal itulah yang akan menemani kita. Ya. Maka di sini ya dalam suatu ketika ya dalam sebuah hadis ya. Karena ini ada firman Allah dulu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Nah, pahala-pahala kita akan dilihat nanti di akhirat. Ya, ini dalilnya. Ya, bahwa antara amal, dosa dan pahala, ya itu akan kita lihat nanti di akhirat kelak. Ya. Nah, nih, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Ya, wa udkhilal jannah. Masyaallah, amin ya. Dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam hari ini ya Allah beri taufik kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Apa ayat berikutnya? Faqad faz. Ya, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Keuntungan yang terbesar adalah ketika kita bisa memastikan bahwa kaki kanan kita sudah masuk ke surga. Kalau belum ya nggak ada keuntungan apapun ya yang lebih beruntung daripada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga. Itu firman Allah. Ya, faman udkhilal jannah, ya wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dimasukkan ke surga itulah orang yang beruntung. Ya. Fama wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini ya hanya kesenangan yang memperdaya. Nah, karena memperdaya banyak yang terlena, banyak yang lalai, banyak yang lupa menyiapkan kematiannya. Ya.
Nah ini dalam sebuah hadis ya, ini Hani ya namanya. Hani ini dulunya budak dari Utsman bin Affan dibebaskan ya. Kemudian dia bercerita ya, Utsman bin Affan ini punya kebiasaan ya, kalau dia lewat di kuburan dia berhenti dan langsung nangis ya, langsung nangis ya. Yang nangis itu bukan nangis dikit ya, nangis sampai jenggotnya basah ya. Nah, lalu hari ini bertanya, wahai Utsman ya, ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Ya, tetapi ketika engkau melewati kuburan, ya, mengapa engkau menangis sampai segitunya? Gitu ya. Apa kata Utsman bin Affan? Ya. Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ya, Innal qabr, ya, awwalu manazilil akhir. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Ya, fa in najah, barang siapa yang selamat. Ya, fa in najah minhu, dari keburukannya, ya, ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya ya akan lebih mudah bagi dirinya. Wa illam tanju minhu, ya apabila seorang tidak selamat di kuburnya, ya disiksa di kuburnya, ya mendapatkan azab kubur, ya kebayang ya. Mungkin orang tua kita yang udah meninggal, kita nggak mungkin nggak rela, kita nggak bayangin kalau mungkin orang tua kita itu dikubur itu dihimpit tanah kemudian atau dicambuk oleh malaikat gitu ya, atau mungkin kita ya. Maka kata Utsman, tidak ada yang lebih berat, ya, ya. Setelah itu, kalau dikuburnya aja dia nggak selamat, ya. Dan Rasulullah bersabda, katanya kata Utsman, ya, "Mara'aitu manzaran qat illa wal qabru aqfa' minhu." Ya. Yang artinya aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini benar-benar kita butuh banyak banget persiapan gitu ya. Nah, lalu apa? Ya, lalu apa? Ya, keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia itu cuma satu aja, ya, berwakaf. Ya. Jadi ungkapan ini adalah bukan ungkapan manusia, bukan ungkapan Rasulullah juga, tapi ini Allah yang langsung mengatakan ya. Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebentar saya mute dulu ya. Fayaqul Rabbi laula akhartani. Ya, mereka berkata kalau sekiranya kematianku bisa ditunda sedikit lagi, ya, ila ajalin qarib, sebentar aja. Ya, apa yang dilakukan? Fa asaddaqa. Maka aku akan bersedekah. Ya, sedekah jariah, wakaf. Ya, wa aku minas sholihin. Ini para mufassir rata-rata menafsirkannya sedekahnya sedekah wakaf ya, walaupun juga sedekah biasa juga boleh, tapi rata-rata mentafsirkannya adalah sedekah yang jariah, sedekah yang mengalir pahalanya itu wakaf. Kenapa? Ya, ini menarik gitu ya. Jadi keinginan orang yang sudah meninggal itu wakaf. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang yang masih hidup ini belum kepengen? Ya, dia ketika dia masih di dunia dia belum kepengen melakukan amal jariah wakaf. Tetapi setelah meninggal dunia, ya keinginan itu adalah keinginan terbesarnya yaitu untuk bisa berwakaf. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi memang mumpung kita masih diberikan oleh Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia, ya belum menjadi ahli kubur, belum meninggal dunia, ya, maka harusnya wakaf menjadi keinginan terbesar kita. Ya, bukan keinginan yang lain. Ya, karena keinginan terbesar orang yang meninggal dunia adalah berwakaf. Lah, lalu kenapa keinginan wakaf ini bagi orang yang masih hidup tuh biasa-biasa aja? Gitu ya. Atau yang tadi ya di awal-awal tadi masih menganggap aduh belum lah, masih lama lah, aduh belum ada duitnya gitu ya. Nah, ini kan kebalik gitu ya. Harusnya ya ketika kita tahu bahwa keinginan terbesar ketika orang yang sudah meninggal dunia dia pengen berwakaf, kenapa ketika kita masih ada kesempatan berwakaf masih menunda-nunda, masih belum mau, masih menganggap itu sesuatu yang sukarela, yang nggak Allah wajibin, yang nggak ada perlu dan seterusnya lah gitu ya. Nah, yang keempat selanjutnya adalah kenapa sih setiap keluarga itu penting banget punya amal jariah wakaf. Tadi kalau kita bicara diri kita gitu ya, karena kan setiap orang itu akan dihisab sendiri-sendiri ya. Jadi wa kulluhum atihi yaumil qiyamati farda, dan setiap kalian ya akan datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Ya, dihisab sendiri ya. Dosa kita akan ditimbang sendiri-sendiri. Tetapi kenapa kita ngomongin keluarga ya? Al-Qur'an pun menggambarkan ya ketika kita punya keluarga yang baik, yang saleh, anak kita menghafal Quran, maka akan ditemukan dengan keluarganya. Ya akan dikumpulkan dengan keluarganya. Ya, nah maka ya kalau kita mau merenung ya, boleh jadi dulu orang tua kita yang udah meninggal dunia pengen punya amal wakaf, tapi karena dia menyekolahkan kita, membiayai pendidikan kita, membiayai makan kita dan kebutuhan kita, dia mungkin belum
belum ada dananya untuk itu. Nah, maka kalau kita berpikir bahwa kita pengen bareng-bareng dengan orang-orang yang pernah kita cintai, yang kita sayang, bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala, wakafin atas nama mereka. Ya, niatkan wakafnya atas nama mereka sehingga mereka dapat juga pahala jariah. Ya, nyampai nggak pahala nyampai, boleh nggak boleh. Ada hadisnya nggak ada. Ya, diperbolehkan nggak secara hadis boleh. Gitu ya. Ada datang seorang sahabat pada Rasulullah, boleh nggak aku apa namanya menghajikan orang tua gitu, boleh nggak bersedekah sama orang tua, boleh ya dalam hadisnya. Insya Allah nanti next kita bisa kaji seperti itu. Tapi poinnya adalah ya bahwa mewakafkan ya dengan niat satu keluarga dengan tujuannya setiap keluarga kita anak, pasangan, suami, istri, mertua itu punya amal jariah berwakaf tujuannya biar bareng-bareng di surga gitu. Nah, maka tema kita pada malam hari ini adalah ya berwakaf sekeluarga ya. Tiket keluarga, tiket surga buat kita masuk surga sekeluarga seperti itu. Oke, apa itu wakaf ya? Apa itu wakaf? Nah, kita masuk kepada penjelasan sedikit penjelasan tentang wakaf. Nah, wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta ya, sebagian ya untuk dimanfaatkan selama-lamanya ya atau dalam jangka waktu tertentu. Yaitu disebut dengan wakaf berjangka ya. Sesuai dengan ketentuannya ya untuk apa? Untuk kepentingan ibadah ya atau kemaslahatan umum yang sesuai dengan syariah ya. Nah, wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, jadi poin yang pertama adalah wakaf ini nggak harus semua kok. Ya, separuh aja. Nggak harus juga separuh. Ya, sebagian aja. Ya, bahkan satu ketika pernah sahabat Rasulullah Sa'ad bin Waqqas datang minta izin, ya Rasulullah, aku punya harta nih, aku mau wakafkan semua, aku mau serahkan semua ke Baitul Mal. Rasulullah menolak, nggak boleh. Ya, 2/3 dia menego lagi, nggak dipersilakan juga. Akhirnya sepertiga baru diizinkan Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah mengatakan, engkau tinggalkan ahli warismu itu berkecukupan, ya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka nanti jadi beban orang lain, meminta-minta pada orang lain. Artinya boleh buat agama, buat akhirat, buat wakaf, buat infak, tetapi ahli waris juga harus diprioritaskan seperti itu. Nah, maka kita menyerahkan harta yang kita punya ini buat Allah. Pada hakikatnya harta itu memang milik Allah, titipan aja buat kita, tapi kita kembalikan lagi buat Allah. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan umat. Ya, dalam hadis yang panjang ya, ada juga hadis yang panjang itu ya. Ya, dalam hadis qudsi gitu ya. Kalau diceritakan itu agak panjang bunyinya, tapi poinnya adalah begini. Ya, dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak beri. Ya, aku minta pakaian kepadamu, tapi engkau tidak memberi pakaian. Aku minta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku minum. Nah, orang yang di akhirat nanti ditanya begini, bingung dia. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau minta makan, minta minum, minta pakaian kepada aku, sedangkan engkau Rabbul Alamin, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Ya, kata Allah apa? Ya, ada orang datang kepadamu minta makanan, tapi tidak kau beri. Ada orang datang meminta pakaian kepadamu, tapi tidak kau beri. Ada orang minta minum kepadamu, tapi tidak kau beri. Ya, artinya apa? Ya, Allah yang menyampaikan bahwa ya ketika kita memberi ya kepada orang lain ya untuk kepentingan umat masyarakat yang mereka membutuhkan, sesungguhnya kita memberikan ya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wakaf itu dalam Islam ini yaitu menyalurkan harta benda kita ya untuk kepentingan masyarakat, ya untuk kepentingan umat pada hakikatnya ya, dan kita mendapatkan pahala yang terus-menerus sampai akhirat kelak. Nah, yang membedakan wakaf dengan sedekah biasa adalah karena wakaf punya rukun ya. Yang pertama adalah wakif, yaitu orang yang berwakaf. Mauquf, nah itu harta yang nanti akan diwakafkan ya. Kemudian yang ketiga adalah mauquf alai, yaitu pihak yang akan menerima manfaat dari harta wakaf ya. Yang keempat adalah nazir, yaitu lembaga yang akan mengelola dari harta wakaf yang kita wakafkan ya. Nah, yang kelima adalah ikrar wakaf ya. Ada pernyataan untuk barang tersebut diwakafkan ya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan atau dengan isyarat, bahwa dia mengisyaratkan bahwa apa yang dia punya itu nanti diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada nazir dan dikelola seperti itu. Nah, inilah wakaf ya. Jadi beda. Kalau wakaf pahala yang mengalir, kalau sedekah biasa itu selesai. Kita kasih makan, dia kenyang, selesai pahalanya. Kita kasih dia baju, selesai. Gitu ya. Nah, kalau wakaf mengalir terus pahalanya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah wakaf ini dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan yang memang sebenarnya kita tidak perlu kita jawab gitu ya. Tapi pertanyaan ini ada gitu ya. Ada. Wakaf kan dalam zaman Rasulullah katanya belum ada. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu ya. Wakaf itu dicontohkan Rasulullah SAW ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah SAW ya datang ke kota Madinah, yang Rasulullah lakukan pertama kali itu membeli tanah loh, ya, membeli tanah untuk dibangun masjid, ya. Yang tanah itu dibeli dari dua anak yatim, ya. Kemudian dibangunlah Masjid Nabawi yang sampai hari ini, ya, di background saya juga itu Masjid Nabawi, itu masjid yang sama-sama kita rindukan gitu ya.
siapapun kita ya sebagai umat yang cinta Rasulullah pengen banget kita lagi sholat di Raudhah ya, melewati makam Rasulullah, mengucapkan salam pada baginda Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah ya, sholat di Raudhah ya, kemudian kita lewat makam Rasulullah, lewat makam Abu Bakar As-Siddiq, lewat makam Umar bin Khattab ya. Yang 2 tahun ini ya kita belum diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum Allah izinkan, Allah undang, Allah hadirkan ya. Untuk apa? Untuk merasakan ya nikmatnya salat di Masjid Nabawi, untuk merasakan ya harunya berziarah ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Salat di masjid ini kan 1000 kali pahalanya ya, dan ini masjid dibangun dengan wakaf ya. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berapa juta itu orang sholat di sana? Tuh kebayang kita ya. Rasulullah dan para sahabat yang mewakafkan itu, memang mereka udah nggak butuh pahala sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pahala yang luar biasa ya. Yang berikutnya adalah Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebelum Masjid Nabawi, Rasulullah membangun Masjid Kuba. Ya, nah masjid inilah yang mempunyai fadilah ya. Salat di dalamnya kalau kita datang ke Madinah ya, rata-rata memang dianjurkan gitu ya. Man tatahhara, barang siapa yang bersuci, berwudu tempat tinggalnya, summa ada Masjid Kuba, lalu datang ke Masjid Kuba, salat 2 rakaat, fa shalla fi rakaatain ya. Apa pahalanya? Kana lahu kajil umroh, dapat pahala umroh. Ya, ini luar biasa. Ini juga dibangun dengan wakaf gitu ya. Nah, setelah Rasulullah, apakah wakaf juga diamalkan oleh para sahabat? Tujuannya apa ini? Memotivasi kita ya bahwa Rasulullah tuh berwakaf loh. Sahabat Rasulullah tuh berwakaf ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, ya sahabat semua tuh berwakaf ya. Aisyah ya sebagian besar ya, bahkan orang-orang yang tidak kaya pun mereka punya kontribusi wakaf gitu ya. Di antara cerita yang mungkin masyhur ya, yang dalam hadisnya yang sekarang ini juga banyak orang berwakaf kebun produktif, itu mencontoh wakaf kebunnya Umar bin Khattab ya, mewakafkan kebunnya, hasil dari kebunnya silakan dimanfaatkan untuk kaum muslimin ya, silakan saja ya. Utsman ini selalu menjadi inspirasi kita ya. Kalau cerita tentang Utsman ini kita tadi juga cerita tentang kuburan tuh, betapa ya Utsman ya, pribadi yang masya Allah ya, yang kaya raya ya, yang hatinya lembut gitu ya. Dalam ungkapan juga Utsman, ada ungkapan menarik tentang Utsman ini. Saya senang banget sama Utsman ini ya. Dia pernah mengatakan seperti ini, Utsman. Kalau sekiranya ya mereka itu tahu ya nikmatnya iman, nikmatnya membaca Al-Qur'an, nikmatnya ibadah itu, manisnya iman itu, ya orang-orang itu pasti akan mau untuk apa? Untuk menggunakan pedangnya gitu ya, mencari membelah dada itu, sampai seperti itu ya. Nah, Utsman ini punya apa? Punya kekayaan yang ketika itu Rasulullah menawarkannya. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, barang siapa yang bisa menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur ya, lalu menyumbangkan untuk umat, maka baginya jannah, maka dia dapat surga ya. Lalu apa kata Utsman? Saya ya Rasulullah ya, orang yang terdepan dulu, saya ya Rasulullah ya. Lalu dia negosiasi dengan orang pemilik sumur ini, orang Yahudi ya, karena sumur orang Yahudi ini airnya banyak ya, sumurnya besar ya, dan orang-orang di sana satu-satunya sumur yang pada waktu itu di Madinah yang masih ada airnya sumur ini ya, yang di tempat lain airnya kekeringan ya. Nah, Utsman mau beli semua sumur itu dengan kekayaan yang Utsman punya. Tapi orang Yahudi ini tetap mau berbisnis. Utsman, beli separuh aja. Kata Utsman, separuh seperti apa ya? Hari ini jatah kamu, besok jatah saya. Ketika jatah kamu silakan ambil airnya. Ketika jatah saya akan jual airnya. Utsman akhirnya apa? Menyetujui. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nah, Utsman cerdas ya. Ketika hari jatahnya Utsman, dia bilang kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, silakan kalian ambil itu air gratis untuk kalian dan ambil sebanyak-banyaknya, siapkan untuk keperluan kalian 2 hari. Ya. Di hari berikutnya, ya, nggak ada yang beli air. Ya, nggak ada yang beli air. Ya, akhirnya berjalan beberapa bulan, aduh, ya rugi. Ya, akhirnya orang Yahudi itu datang kepada Utsman, ya Utsman beli aja semuanya. Ya, akhirnya dibelilah oleh Utsman dan diwakafkan untuk kaum muslimin ya. Nah, apa ajaibnya? Ya, setelah itu ya, di dekat sumur Utsman ini ya ditumbuhi pohon-pohon kurma. Ya, sampai sekarang ada. Ya, kalau Bapak Ibu ke Madinah, ya mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil ke Madinah. Waktu zaman saya masih kuliah dulu tuh kita sering banget bawa jamaah ke sana. Terutama jamaah Malaysia yang sering saya bawa waktu itu ke jamaah Malaysia, senang banget ke kebun kurma Utsman ini. Ya, namanya Mazra'ah Bi'ir Utsman di daerah Sultanah gitu ya, dekat dengan kampus kita. Ini kebunnya gede, bagus gitu ya, dan orang penjaganya tuh baik banget gitu ya. Apalagi kalau kita bawa jamaah ya, itu kita dikasih kurma, masya Allah gitu ya.
Jadi kebun kurma milik Utsman masih ada, ya. Kalau sumurnya udah ditutup, gitu ya. Nah, dan menariknya adalah Utsman masih punya rekening, ya. Rekening yang sampai hari ini ya dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Dari mana? Dari hasil kebun kurma itu, ya. Dari hasil kebun kurma yang dikelola itu menghasilkan keuntungan, dibangun hotel, ya. Di Madinah, ya ada hotel yang dibangun dengan wakaf Utsman bin Affan. Ya, itu luar biasa, gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya dikembalikan lagi untuk umat. Nah, seperti itulah ya bagaimana wakaf ini memberikan sebuah energi, kekuatan yang luar biasa ya dan kemaslahatan yang luar biasa. Nah, bagaimana contoh wakaf dalam sejarah Islam? Ya, salah satu contoh besar yang sampai saat ini kita masih saksikan adalah yaitu wakaf Universitas Al-Azhar ya, yang dulunya adalah jami atau masjid ya, Al-Azhar yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah ya. Kemudian diwakafkan ya dan orang-orang yang kuliah di sana, yang belajar di sana ya mendapatkan pendidikan secara gratis ya. Mereka makannya, asramanya, pendidikannya semua gratis, kesehatannya juga gratis. Itu kebayang kita ya. Itu dari mana? Dari wakaf. Ya. Jadi wakaf itu segitu hebatnya kalau kita mengerti gitu ya bagaimana wakaf itu dikelola kemudian dimanfaatkan kembali untuk umat. Maka sangat dahsyat sekali. Nah, kekuatan wakaf yang tidak kalah memberikan inspirasi semangat kepada kita adalah wakafnya Raja Abdul Aziz ya, mewakafkan tanah yang ada di Masjidil Haram ya, disewa tanah tersebut untuk bangun hotel ya, hotel Abrajul Bait ya, atau lebih dikenal dengan Menara Zamzam ini ya. Hotel ini disewa, tanahnya sewa tanah, keuntungan dari hotel-hotel ini ya, ada beberapa hotel di sana, Raffles, Rutana, Swiss Hotel dan seterusnya ya. Mereka sewa hotel ini di tanah tersebut dan keuntungannya untuk membiayai Masjidil Haram ya. Untuk apa? Untuk yang bekerja di situ mengurus Zamzam, mengurus kebersihannya dan seterusnya, mendapatkan pembiayaan dari keuntungan hotel ini. Itu luar biasa ya. Yang berikutnya yang tidak kalah hebatnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia asal Aceh ya datang ke Mekah, punya kekayaan, dia punya tanah namanya Syekh Buga ya. Syekh Buga ini punya tanah di Mekah. Dalam wasiat wakafnya itu menarik, ada wasiat wakaf yang beliau sampaikan ya. Jadi wakaf wasiat beliau adalah apa? Ya, dari wakaf ini nanti ya bila mana ya menghasilkan kemanfaatan ya, maka tolong berikan ya haknya untuk orang-orang asal Aceh ya. Jadi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji ya itu dapat uang saku ya. Dan yang tinggal di hotel-hotel ini gratis ya. Karena di Mekah itu makan bayar. Beda sama yang di Madinah yang makannya gratis kabar catering dari pemerintah Indonesia dan mereka udah bayar biaya hajinya. Nah, kalau di Mekah itu makan sendiri-sendiri. Ya, tapi yang tinggal di hotel yang dibangun oleh Syekh Buga ini, oleh keluarga besarnya itu, yang gratis dan dapat uang saku lagi. Nah, itulah kekuatan wakaf. Nah, Bapak Ibu, ya. Setelah kita mendengar inspirasi tadi dari Rasulullah, dari Umar, dari Utsman, ya, dari kampus Al-Azhar, ya. Pengen nggak sih, ya, kita sebagai orang yang beriman, yang ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meneladani Rasulullah, ya, dan melalui para sahabat, pengen nggak, ya, yang kepengen boleh dong di chat ya, kepengen gitu ya, ya biar jadi doa kita untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, pengen nggak, pengen gitu ya, silakan ya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu ya, kepengen doang kan nggak mungkin kepengen doang gitu kan, tapi harus ada action ya kan. Kalau hari ini ya ada uang di rekening Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu di sini Allah kasih kelebihan yang luar biasa, lebih kok dari 100 juta yang Bapak Ibu telah punya. Rumah aja udah pernah berapa, punya mobil berapa, ya kan. Kalau dihitung mah saya yakin miliaran pun pernah kita pegang gitu ya. Untuk apa? Untuk rumah, untuk pendidikan anak, untuk biaya-biaya kita seterusnya. Nah, kalau di rekening kita ada nih uang 500 juta, ya mau nggak kalau hari ini ya saya ajak, ayo kita wakafin ya untuk dakwah, ya dan untuk pendidikan ya di suatu tempat yang mereka lagi membutuhkan dana besar, 500 juta. Ya, pada umumnya, ya pada umumnya orang belum mau gitu ya. 500 juta waduh, kayaknya duit itu masih mau dipakai buat bisnis. Ya buat jaga-jaga lah, yuk buat haji tahun depan. Aduh buat ini, buat ini. Mikirnya masih banyak ya. Atau juga aduh belum ada, ya belum ada, uangnya belum ada. Gitu ya. Nah, kalau memang uangnya belum ada, ya pada hari ini kita belum ada uangnya, ya. Berarti kan kita harus menabung dulu, benar ya? Kita harus tabung dulu, kita harus simpan dulu. Nanti kalau udah terkumpul 500 juta, kenapa 500 juta sih? Enggak 10 juta. 10 juta mah tetap besar di mata Allah Subhanahu wa taala, tapi mau jadi apa 10 juta? Gitu ya. Bangun masjid aja itu minimal tuh 500 juta. Gitu ya. Walaupun kita dengan 10 juta mungkin bisa dapat apa ya? Semen mungkin ya.
Tapi kan kemanfaatannya kecil. Kita pengen tuh kayak Utsman gitu ya. Kita pengen kayak Syekh Buga ya, kayak Raja Abdul Aziz ya. Kayak para sahabat tuh luar biasa berwakafnya hitung-hitungan. Nah, 500 juta deh minimal kita bisa wakafin. Ya, caranya gimana? Caranya yang pertama, ya, ada dua cara ya. Cara pertama adalah cara biasa, cara manual nih. Ya, kita anggaplah bisa 1 juta sebulan. 1 juta sebulan insya Allah juga nggak berat lah ya. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan keempat terus berapa bulan untuk terkumpul 500 juta? Ya tentu 500 bulan kan, 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Tahukah kita bahwa 500 bulan itu adalah 41 tahun 6 bulan? Kalau hari ini Bapak Ibu yang hadir ya usia udah 40 tahun, ya 45 tahun, 50 tahun mungkin ya, ditambah 41 tahun, usia 91 tahun atau usia 80 tahun, ya kira-kira nyampe nggak usia kita? Ada jaminan nggak kita bisa hidup sampai di situ? Ya, kalau kita mau ngumpulin secara manual kayak gini, gitu ya, sehingga wakaf kita bermanfaatnya besar untuk ada 500 juta kita niatkan untuk sekeluarga, ya. Ada 10 orang, 50 juta per orang. Ya, ada 1 miliar wakaf kita, 100 juta per orang nilai wakafnya. Itu kan luar biasa, ya. Nah, kalau ternyata ya kita nggak jamin usia kita 40 tahun lagi masih ada usia, masih ada kesempatan kita untuk hidup, maka ada cara yang mudah banget ya. Ada cara melalui cara kuantum yang kita bisa berwakaf juga 500 juta dengan cara ini. Yaitu apa? Ada programnya ya, namanya Repro Syariah Alisyah. Ya, ini cara kuantum. Nah, sama bulan pertama kita ikut program rekening wakaf ini ya 1 juta. Pada saat pertama kali kita ikut program ini, kita sudah ada dana wakaf 500 juta dan dana wakaf ini bisa kita langsung tentukan nazirnya. Kita langsung tunjuk pengelola dananya. Kita langsung tunjuk siapa yang nanti akan menjalankan program wakafnya. Ya, ada Al-Azhar sudah kerjasama sama kita. Ya, Dompet Duafa bisa juga. Ya, rumah wakaf ini rumah zakat. Ya, I-Wakaf ini dulunya PKPU gitu ya. Kemudian Badan Wakaf Mandiri ini Yatim Mandiri gitu ya. Kemudian wakaf IKADI, ya ini wakaf ikan dadai Indonesia. Ada wakaf Kampung Maghfirah. Nah, yang saya berada di dalamnya, ya pembimbing jamaah di Maghfirah, ya bisa saya ajak ke wakaf Kampung Maghfirah atau Yakesma juga bisa. Nah, apa aja program wakaf yang saya akan jelaskan ya. Maka selanjutnya apa? Ya, bulan kedua kita ikut aja terus membayar iurannya, namanya iuran tabarruk gitu ya. Iuran tabarruk untuk wakaf ini, ya bulan ketiga dan seterusnya kita bayar. Ajal kita nggak tahu ya. Hidup kita kan kita penuh rahasia ini. Ya, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. Ini contoh saja, anggaplah baru 4 bulan dia ikut, baru 3 bulan lah, baru 3 juta. Dia meninggal dunia, maka program wakaf ini langsung menyediakan dana 500 juta ya, yang bisa langsung diwakafkan ya dan bisa langsung dikelola oleh nazir-nazir ini. Ya, oleh Dompet Duafa kalau kita ikrar wakafnya ke Dompet Duafa. Kalau kita ikrar wakafnya ke Kampung Maghfirah, nanti Kampung Maghfirah akan mengelola wakaf ini sesuai dengan peruntukan yang kita buat di awal. Ya. Nah, apa aja program wakafnya tersebut ya? Dompet Duafa itu program wakafnya banyak ya. Di antaranya yang menjadi support kita melalui program ini adalah rumah sakit. Gitu ya, rumah sakit mata gratis, rumah sakit terpadu, disebut dengan rumah sehat gitu ya. Orang-orang berobat di sana gratis. Dari mana? Dari wakaf. Gitu ya. Kemudian juga ada Al-Azhar, wakaf pendidikan bisa ya. Kita bangun gedung-gedung sekolah yang nanti kalau dipakai kita bisa dapat pahala. Wakaf masjid, wakaf mobil jenazah bisa, wakaf Al-Qur'an bisa. Ya tergantung niat wakaf kita nanti. Ya, kemudian kalau rumah wakaf ada membangun sekolah-sekolah di daerah pinggiran, daerah-daerah terpencil, ya di NTT dan seterusnya. Ada wakaf air, ada wakaf perkebunan. Ya, kalau i-wakaf juga banyak wakaf sumur mereka bangun ya, wakaf klinik-klinik ya. Ini luar biasa ya. Kemudian juga IKADI ini menarik, ada wakaf masjid. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membangun masjid ini rata-rata masjid IKADI ini 200-300 juta aja nih. Masjidnya di daerah-daerah, ya di desa-desa. Tapi menariknya adalah mereka bangun masjid-masjid ini langsung disiapkan imam. Langsung disiapkan program pengajiannya. Tujuannya apa? Masjid ini nggak kosong. Ya, betapa banyak orang bangun masjid tetapi nggak bisa disolatin. Sepi masjidnya. Gimana mungkin bisa mengalirkan pahala jariah? Ya, tidak ada kegiatan pengajian dan seterusnya. Maka kalau mau wakaf masjid nanti kita bisa salurkan ke IKADI. Dan saya juga dulu waktu pulang dari Libya gitu ya, saya di IKADI gitu ya kerjanya menjadi waktu itu bidang dakwah. Saya nulis khutbah Jumat pada waktu itu di IKADI ini gitu ya. Dan alhamdulillah ini IKADI punya program yang bagus sekali ya, wakaf 1000 masjid di seluruh Indonesia. Nah juga ada Yakesma ya, juga wakaf perguruan tinggi, ya, wakaf produktif dan wakaf rumah tahfidz Quran juga. Nah kalau kita mau berwakaf ke anak yatim kita bisa serahkan ke Yatim Mandiri nanti ya. Badan Wakaf Mandiri ini juga sudah menjadi tim kita juga, ada Pak Rudi direkturnya juga ya, kita bisa lakukan ya wakaf buat anak yatim. Tujuannya apa? Wakaf ke anak yatim menjadi tetangga Rasulullah di surga.
Kata Rasulullah, ana wal yatim kahataini fil jannah, dan aku bersama anak yatim itu seperti dua tangan ini di surga. Dijauhin tetap dekat. Ya, jadi kalau kita berwakaf ke anak yatim, gitu ya. Nah, apa saja ya keistimewaan program ini? Ya, yang pertama begini, ya dengan program ini, kalau kita berwakaf melalui kuantum wakaf ini, ya kita lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Kenapa? Kapanpun Allah panggil, besok, lusa, setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wakaf kita udah siap, udah ready. Dan kita udah tunjuk tuh nazir wakafnya. Gitu ya. Alhamdulillah wakaf kita udah siap. Ya. Yang kedua, ya kita punya ahli waris kan. Nah, program kuantum wakaf ini selain menyiapkan wakaf, dia juga ada warisannya. Gitu. Jadi menarik ya. Jadi ini mengamalkan hadis Rasulullah juga. Jadi wakafnya bukan cuma wakaf, tapi ada porsi buat waris juga yang sudah disiapkan. Jadi kalau kita meninggal, ahli waris tetap terima warisan. Ya. Nah, gimana bentuk programnya? Seperti ini. Ya. Jadi ini Pak Oki bisa 38 tahun, dia ikut program ini 1 juta sebulan. Nah, maka ketika tadi dia meninggal dunia, maka ada uang 1 miliar yang dia terima. Nah, 500 jutanya menjadi haknya ahli waris, yang 400 jutanya ya ini menjadi wakaf. Nah, ini ada fatwa ya. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 106 itu ya tentang program ini. Seperti itu. Yang ketiga, ya. Program ini bisa berwakaf sekeluarga. Artinya apa? Kalau kita ada nilai 1 miliar tadi, ya, maka hari ini saya mengundang Ibu Rati yang nilai wakafnya 1 miliar 250 juta gitu ya. Kemarin nama-nama sudah dikirim ke saya ya untuk wakaf atas nama siapa aja, baru 9 orang kemarin kalau nggak salah namanya ya. Mungkin kalau 10 apa 9 ya, nanti Bu Rati cerita ya nanti habis ini. Jadi bisa berwakaf sekeluarga atas nama almarhum, atas nama almarhumah. Jadi 1 miliar itu buat siapa aja. 1 juta buat orang tua, buat mertua dan seterusnya. Seperti itu, gitu ya. Artinya apa? Biar bareng-bareng di surga yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, yang keempat bisa merencanakan wakaf sejak dini, nggak harus menunggu kaya. Milenial juga bisa berwakaf, ya. Dengan apa? 10.000 per hari, gitu ya. Jadi ada kepastian wakafnya. Nah, ini menarik ya. Yang kelima apa? Kita dapat menentukan siapa nazir yang akan keluar wakaf kita nanti, ya. Untuk apa wakafnya? Mungkin buat pesantren, buat dakwah, buat masjid, buat rumah sakit, buat sumur. Yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan kita pilih, ya. Kita kecenderungannya mau wakafnya kemana? Ya, nanti kita bisa bantu untuk melakukan ikrar wakaf dengan lembaga tersebut. Nah, bagaimana caranya berwakaf dengan cara kuantum ini? Ya, maka caranya adalah yang pertama, ya, kita tentukan dulu nih nama-nama siapa yang akan mendapat pahala jariahnya. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai kita berwakaf buat sendiri. Ya, kita kayaknya ego banget ya gitu ya, nggak mau buat keluarga kita masuk surga bareng-bareng. Jangan. Ya, wakaf sekeluarga. Ya, wakaf sekeluarga, orang tua, mertua, anak, pasangan, suami istri itu semuanya ditulis namanya. Ya, berapapun nilai wakaf kita tulis biar kita bareng-bareng di surga. Nah, nanti diikrarkan, diniatkan wakaf pahalanya buat orang-orang tersebut yang kita tulis namanya. Yang kedua, ya, kita hitung. Allah sudah kasih kita nikmat banyak banget selama ini, ya. Dari kita lahir, sekolah, kuliah, menikah, bekerja, ya. Nikmat keluarga, nikmat kesehatan, ya, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat kebun, nikmat properti, nikmat aset itu kita hitung dulu. Ya, biar apa? Biar kita bisa ngitung ya berapa nilai yang pantas kita wakafkan setiap bulannya untuk Allah. Ya, jangan sampai banget nikmat ini udah 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar tapi berwakafnya masih cuma 100.000, 100.000 itu kan keterlaluan. Ya, mohon maaf. Ya, berarti kita itu apa ya? Ya, dengan nikmat Allah begitu besar itu masih hitung-hitungan sama Allah. Nah, ini kalau kita hitung nih 10.000 aja per hari ya. Untuk setiap keluarga kita niatin berwakaf per hari, kita sisihkan 10.000. Kita 10.000, istri 10.000, orang tua 10.000, anak 10.000, anggaplah 10 orang yang mau kita masukin berwakaf. Berarti kan 10 dikali 10.000, 100.000 per hari. Nah, ikhlas nggak? Ya, kalau 10.000 per hari. Ya, mungkin kita bisa ikhlas ya, tapi kalau udah 100.000 per hari dikali 30 hari jadi 3 juta, beda mungkin pikirannya. Waduh, 3 juta ya. Gitu ya. Karena tadi hitungannya 10.000 per hari dikali 10 orang dikali 30 hari, 3 juta. Aduh. Ya, kayaknya berat 3 juta ya. Gitu ya. Nah, kalau ternyata kita 10.000 per hari berat, ya, coba lagi kita lihat rumah kita. Harga rumah kita berapa? Ya, kendaraan kita berapa harganya? Itu padahal titipan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita ya untuk akhirat kita yang kekal abadi yang nanti kita bisa bersama Rasulullah, bersama keluarga kita masih pikir-pikir panjang lebar. Aduh, ya. Dan itu benar adanya, ya. Ya'idukumul faqra, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Kita pasti digoda. Ya, berwakaf ini nggak gampang loh. Ya, setelah berwakaf pun mau nerusin wakafnya juga nggak gampang loh. Godanya berat banget. Aduh, anak masih belum bayar sekolah. Aduh ini, aduh ini, aduh ini. Sehingga kita ditakut-takuti setan. Ya, sehingga nggak jadi berwakaf. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, apa saja persyaratannya Bapak Ibu ya yang hadir? Mudah kok.
siapin KTP, ya nanti kan kita perlu data ya untuk mengisi data wakaf Bapak Ibu. Kita perlu data ahli waris juga. Kenapa? Karena ahli waris ini akan terima warisan dari nilai wakaf kita ini juga sebagian ya, dan juga nanti mereka akan menjalankan amanah wakaf ini. Ya, kemudian kita niatkan atas nama siapa aja yang tadi ya. Kemudian ke mana lembaga yang mau kita tunjuk ya. Kemudian juga nanti ada administrasi, kita akan lakukan ikrar wakaf ya. Baik nanti Bapak Ibu mengisi formulir pernyataan wakaf ya, ataupun nanti ikrarkan langsung ke lembaga yang kita tunjuk. Nah, kemudian nanti ada namanya iuran tabaruk yang kita bayar setiap bulannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Bapak Ibu ya. Mari bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya dalam hati masing-masing ya, dengan niat mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ya, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini ya saya niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Semoga Allah memudahkan ya dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Minimal niat dulu Bapak Ibu. Kenapa? Ya, niat itu dicatat pahala ya. Kalau dilakukan dapat 10 kebaikan. Niat buruk belum dicatat sebagai dosa, setelah dilakukan dapat 1 dosa. Seperti itu ya. Nah, saya sebagai duta wakaf Kampung Mafiro mengajak Bapak Ibu, yuk wakafnya ke Kampung Mafiro. Ya, kenapa wakafnya ke Kampung Mafiro? Mafiro ini mencetak para duat ya, para ustadz, para dai ya, yang kedepannya akan menjadi pengajar ya untuk generasi kita. Ya, guru-guru kita banyak yang meninggal, ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggal. Nah, generasi-generasi yang dicetak inilah tujuannya ke depan akan meneruskan estafet dakwah Rasulullah SAW, akan mengajarkan cucu kita, anak kita sholat, akan mengajarkan mereka Al-Quran, akan menjaga akidah mereka. Ya, maka pendidikan di Kampung Mafiro ini gratis Bapak Ibu ya. Ini tahun ini diterima 210 mahasiswa, yaitu gratis. Tahun sebelumnya juga ya sudah jumlahnya saya nggak tahu, tapi banyak banget mahasiswanya ini gratis ya. Ustadz Hatta ini menyiapkan dananya ya, waktu 2-3 tahun lalu itu 300 juta per bulan buat biaya makannya doang. Ya, itu gratis ya. Dari mana? Dari keuntungan travel, ya dari wakaf-wakaf, dari infak dan sedekah gitu ya. Nah, ketika kebayang nggak kita, mereka baca Al-Quran tuh, mereka hafal Al-Quran, mereka mengaji. Kalau kita ikut berwakaf di masjid ini, berwakaf kepada mereka, luar biasa. Dapat pahala jariah, ya jelas pahala jariah kita. Gitu ya. Kemudian juga belajar mengajarnya, kegiatan ekstrakurikulernya, ya. Ini luar biasa banget gitu ya. Nah, ini juga ada SMP-nya ya, Milbos ya, Mafiro Islamic Boarding School ya. Mengajar disiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan nanti perjuangan estafet dakwah ini. Nah, maka program ini ada ya, akan mendiri nanti tahun 2030 sebagai universitas yang lebih berkembang lagi. Nah, ini tentunya butuh dana ya, butuh wakaf dari kita semua gitu ya. Nah, ini juga akan nanti berdiri juga madrasah sanawiyahnya tahun 2022 buat putri ya, dan madrasah aliyahnya buat putri juga dari 2025 ya. Tahun ini lagi dibangun madrasah aliyahnya untuk putranya gitu ya. Nah, kemudian tahun 2040 ini cita-citanya Ustadz Ahmad Hatta ya, luar biasa. Dan kemarin Ramadan ya saya terharu banget ketemu beliau ini ketika dia ngomong 2040. Saya berpikir ya, Ustadz 2040 antum usia berapa? Ya, dia bilang apa? Mungkin saya udah nggak ada. Itu jawabannya ya. Mungkin saya udah nggak ada. Tetapi dia bilang program ini harus ada. Ya, kita pengen program ini bisa dinikmati oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan pengajaran yang berkualitas. Seperti itu. 2040 usia beliau udah 70-an sekian. Ya, dan kemarin beliau kena Covid, sakit, alhamdulillah sembuh. Ya, Allah masih berikan kesempatan untuk meneruskan dakwahnya, dan kita support. Ya, kita support dengan program ini. Gitu ya. 2040 ya, kebayang kita kan kalau sekarang 2020, 20 tahun lagi program ini akan melahirkan dana-dana ya miliaran untuk kita support program dakwah ini. Nah, kenapa kita wakaf di Kampung Mafiro? Ya karena insya Allah ya wakaf kita berkah dan pahala kekal abadi. Kenapa? Jelas ya. Ini gambaran apa namanya tempatnya ya, di daerah Caringin Bogor sana ya. Kalau kita wakaf di sini insya Allah amal jariah kita jelas karena memang programnya jelas ya. Kemudian juga dai-dai yang dicetak juga insya Allah akan menyebar di seluruh Indonesia. Ya, ini sebenarnya saya jelaskan tadi, ya, mereka yang akan nanti mengajarkan anak-anak keturunan kita, menjaga akidah mereka, dan menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ini contoh ya, kita wasiatkan wakafnya ya ke Kampung Mafiro. Ini Gilang menyerahkan wakafnya 450 juta ya kepada Kampung Mafiro, ya langsung dari Ustadz Hatta yang terima program wakaf wasiat ini. Itu namanya wakaf wasiat ya. Kemudian juga Ibu Mila ya, ia menyerahkan wakaf wasiatnya kepada Kampung Mafiro 250 juta. Ya, nah malam ini nanti Ibu Rati juga insya Allah ya akan sharing, Bu Rati ya di sini ya, menyerahkan juga wakafnya nanti 1,2 miliar 50 juta juga nanti ke Kampung Mafiro insya Allah.
Ya, nah, program ini gimana kok bisa ya menciptakan dana besar seperti itu? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu semua mungkin ya malam ini. Kok bisa ya program tadi baru ikut 1 juta, ada program wakaf 50 juta, 500 juta. Nah, karena program ini ya dikrip ya oleh sebuah lembaga keuangan syariah, Allianz Syariah. Ya, dia punya program wakaf. Nah, kalau mungkin selama ini Bapak Ibu hanya berbicara tentang program buat kesehatan, buat pensiun, buat pendidikan anak dan seterusnya, ternyata ya program wakafnya juga ada. Gitu. Jadi kita ikut programnya, ada nilai wakaf yang sudah kita siapkan. Gitu. Jadi kenapa tujuannya biar semua orang bisa berwakaf dengan cara mudah, dengan cara iuran per bulan aja. Tapi nilai wakaf sudah ada. Nah, seperti itu programnya ya. Membantu banget kita ya, mudah banget kita bisa punya wakaf dalam jumlah besar, niatnya wakaf sekeluarga. Nah, program wakaf ini ada fatwanya nggak? Jangan-jangan program ini hanya seperti itu aja. Tenang, program ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya, ini bunyi fatwanya ya. Penjelasannya panjang, ya nanti Bapak Ibu boleh dibaca ya. Fatwa nomor 106. Nah, kemudian ada Dewan Pengawas Syariahnya nggak? Ada. Ya, ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Yang pengawasnya ada Dr. Ahmad Hidayat MBA, juga Dr. Ahmad Hidayat ini dari MUI ya, yang ditunjuk untuk mengawasi program ini. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya juga ya. Tadi kan katanya di lembaga keuangan syariah, ini sehat nggak? Ini kuat nggak? Bisa jamin nggak? Jangan-jangan nanti amanah wakaf kita nggak terjalankan dengan amanah ya. Tentu Bapak Ibu ya, kita kerjasamanya dengan lembaga keuangan yang profesional, yang terbaik di Indonesia saat ini, ya, yang nomor 1 di Indonesia saat ini, yang keuangannya sangat-sangat kuat sekali ya. Dan program ini ya, dan perusahaan ini ya, ini Pak Habibie yang bawa ke Indonesia. Ya, jadi Pak Habibie cerita dalam sebuah video, ini videonya ya, tapi saya lewatin aja. Ya, dia menceritakan bahwa dia waktu kuliah di Jerman, dia ada temannya di Jerman, diajak ke Indonesia. Untuk apa? Untuk buka dong di Indonesia. Gitu ya. Nah, akhirnya datanglah ke Indonesia dan ternyata sangat kuat sekali, 2,3 triliun dananya ya, US dollar ya. Sangat kuat sekali perusahaan ini ya. Kemudian nomor 1 dunia gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi aman insya Allah Bapak Ibu. Rencana wakaf kita yang akan panjang itu nanti ya, kita tidak perlu khawatir dananya akan kemana-mana gitu ya. Nah, kenapa pilihannya adalah program wakaf melalui Arisha Foundation ini? Ya, karena pertama berkah ya. Insya Allah pahala kita mengalir abadi ya. Kenapa? Yang kedua ringan. Ya, kita bisa pilih programnya. Mau ikut program yang berapa ada gitu ya. Amanah. Karena kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang tadi sudah kerja yang amanah juga. Dan sumbangsi tentu karena kita pengen ya hasil dari pengelolaan wakaf tersebut bermanfaat lah buat umat, buat perekonomian masyarakat seperti itu. Nah, sudah ada belum dana yang cair? Itu pertanyaannya kan? Ya, tentu program ini ya sudah berjalan 2016 dan sudah banyak sekali ya yang cairnya. Di antaranya adalah salah satunya ya di sini dari program yang diserahkan kepada iwakaf ya. Jadi bapaknya punya program wakaf di sini, kemudian ketika meninggal dunia wakafnya langsung diserahkan oleh ahli warisnya ya, dan diterima oleh Ustadz Yusuf ini gitu ya, oleh istrinya dan oleh anaknya. Wakafnya buat apa? Wakafnya yang dipilih ada wakaf sumur, wakaf pembebasan lahan pesantren seperti itu ya, dan wakaf produktif. Nah, hidup di dunia ini cuma 3 hari ya. Kemarin yang tidak mungkin bisa kita ulangi lagi, sudah yang baik, yang buruk sudah berlalu ya. Kemudian hari ini kesempatan kita beramal jariah ya. Kemudian besok kita belum tentu bisa ketemu. Ya, itu ungkapan Hasan Al-Basri ya. Nah, coba kita lihat gambar ini nih, gambar gunung es ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa nikmat yang Allah kasih itu tuh nggak terbatas ya. Di bawah itu banyak banget nikmat. Kalau kita mau coba hitung-hitung, nggak hitung-hitung kita. Nikmat yang kita syukuri masih sedikit, ya apalagi yang kita wakafin. Mudah-mudahan jadi perenungan kita ya, dengan nikmat Allah itu banyak ini ya, menjadikan wakaf sebagai bekal kita sekeluarga untuk nanti sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Kita beriurannya Bapak Ibu ya, kalau kita cuma mau nyisikan 350.000 per bulan juga bisa Bapak Ibu ya. Mau 600.000 bisa, mau 1 juta bisa, fleksibel. Ya, bahkan kita ada pilihan program-program wakaf dan warisnya. Mau 450 juta bisa, mau wakaf 1 miliar bisa, ya, mau wakaf 2 miliar juga bisa, ya. Dan tinggal kita pilih aja program wakaf yang mana yang mau kita ikuti, ya. Nah, alhamdulillah ya, di antara mereka yang sudah menyiapkan bekal akhirat ini ya, adalah orang-orang berikut yang akan saya sampaikan ya. Rasulullah menyampaikan orang yang cerdas itu apa? Ya, al-kayyisu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Gitu ya. Jadi itulah orang-orang yang cerdas, yaitu orang yang selalu menyiapkan kematiannya. Nah, ini Ibu Tia 30.000 per hari, ya, ikut program yang 500 juta. Bisa nggak? Bisa banget. Gitu ya. Uang belanja lo disini. Ya, ini juga uang belanja 30.000 per hari, ya. Ya udah buat wakaf, nilai wakafnya 1 miliar. Ini juga nanti wakafnya ke Kampung Mafiroh juga. Ya, Pak Yoga juga. Kenapa saya bilang nanti? Karena kemarin kita mau ikrar wakaf TPKM. Ya, kita mau datang bareng-bareng ke sana, udah ada dana wakaf ini, kalau nggak salah di saya sekarang itu ada
sekitar 3 sampai 4 miliar itu mau diikrarkan ke Ustadz Hatta. Ustadz Hatta yang kena COVID, kamu mau lagi tutup gitu ya. Jadi kita tunggu kondisi tenang, tapi sudah ada nih, tinggal kita ikrarkan saja ya. Kemudian ini juga ya wakaf sekeluarga. Wakafnya 2 miliar Ibu kelas suara ya, wakaf buat dirinya dan orang tuanya. Ya mau Vi, tadi saya bilang ya anak milenial mau apa juga bisa 21 tahun nggak harus tua dulu ya berwakaf untuk orang tuanya. Ya, 1 miliar juga deh Bu Aditya ya. Malam besok dia sharing. Siang besok dia sharing ya insya Allah ya. Besok ada lagi sharing kita siang ya. Bagaimana dia berwakaf 1 miliar untuk orang tuanya juga. Ini anggota PKS ya. Pak Ustadz Bardianto wakafnya 5 miliar ya. Untuk nyiapin buat keluarga dan wakafnya karena dia punya tanah yang nanti akan dia bangun. Ini jamaah Mafiroh Ibu Sari wakafnya 20 juta ya ke Ustadz Hatta langsung ke Mafiroh. Juga Ibu Mira Kermelia jamaah Mafiroh juga berwakaf 20 juta. Minggu lalu juga ada Ibu Dr. Ratna juga jamaah Mafiroh wakafnya 1 miliar banyak sekali ya. Dan nanti ada Pak Bobi juga wakaf 1 miliar jamaah Mafiroh. Nanti kita akan minta sharingnya. Nah silakan Bapak Ibu ya silakan hubungi kami atau yang mengundang ya nanti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya tentang program wakaf ini ya. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Ibu Ratih ya, Ibu Ratih saya minta untuk sharing ya, Ibu alasannya ikut berwakaf, kemudian apa yang memotivasi untuk berwakaf sehingga mau ikut program wakaf ini. Silakan Ibu Ratih. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zulhamdi, Bapak Ibu semua yang malam ini bergabung dalam Zoom wakaf Ustadz Zul atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin untuk sedikit bercerita, insya Allah mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan ide-ide kepada Bapak Ibu tentang mengapa saya akhirnya ikut berwakaf di program Kuantum Wakaf Alliance Syariah ini. Saya namanya Ratih, saya tinggal di Pekanbaru, Riau. Saya sudah berkeluarga, punya anak 2, umur 9 dan 11 tahun. Usia saya sekarang 40 tahun. Saya punya orang tua, ibu saya sudah meninggal. Saya masih punya ayah dan punya 2 kakak. Jadi alhamdulillah program yang diberikan ini sangat-sangat memfasilitasi kita untuk bisa mewujudkan cita-cita yang rasanya tidak akan mungkin pernah tercapai kalau misalnya tidak ada program ini gitu ya. Seperti yang tadi Ustadz Zul ceritakan, banyak sekali urusan kehidupan duniawi ini yang terkadang membuat kita lupa atau membuat kita menunda-nunda niat mulia. Banyak sekali alasan logis yang timbul dalam kepala kita bahwa urusan dunia lainnya itu harus didahulukan, yang ini bisa menunggu seperti itu. Sehingga menurut saya dengan adanya program Kuantum Wakaf, kita bisa mencicil setiap bulan, itu sangat membantu kita, memfasilitasi kita, memberikan kita jalan untuk mewujudkan cita-cita yang sebenarnya paling mulia. Karena insya Allah kita menyiapkan kehidupan akhirat untuk kita dan juga untuk seluruh keluarga kita. Kita tahu orang-orang yang kita sayangi ini, entah kita yang pergi duluan atau mereka yang pergi duluan. Saat ibu saya meninggal, saya merasakan bahwa sangat-sangat sedikit hal yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa beliau. Jasa orang tua rasanya tidak akan pernah kita balas, tidak akan pernah sanggup kita balas gitu ya. Jadi dengan adanya wakaf ini, saya berniat mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bisa menjadi penolong bagi kedua orang tua kita, terutama apabila beliau sudah meninggal. Seandainya nanti kita sudah nggak ada, siapa lagi yang ngedoain orang tua kita? Mungkinkah cucu-cucunya ingat? Mungkinkah saudaranya ingat? Kita nggak tahu. Jadi kalau kita sudah berwakaf
untuk kedua orang tua kita. Insya Allah di saat kita sudah tidak ada, kita sudah menyiapkan juga pahala yang insya Allah akan terus mengalir untuk kedua orang tua kita. Terus untuk anak-anak kita, saya meniatkan wakaf ini untuk saya, untuk suami, kedua anak saya, kedua orang tua, dan juga untuk kedua kakak saya. Niatnya tak lain adalah siapapun nanti yang pergi duluan, insya Allah kita sudah menyiapkan tabungan untuk mereka dalam hidup. Insya Allah itu akan menjadi penjaga, karena akan insya Allah menjaga keberkahan harta, menenangkan kehidupan kita. Apalagi di saat kita sudah tidak ada, insya Allah itulah nanti yang akan menolong kita dengan insya Allah menjadi jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Saya meniatkan wakaf saya ini untuk Kampung Makfirah. Makfirah sangat berkesan dalam hidup saya. Rasanya Makfirah inilah yang banyak memberikan ilmu dan jalan untuk terus mengingatkan kita menjadi hamba yang lebih baik begitu. Jadi saya bisa melihat sudah 8 tahun saya menjadi alumni Makfirah, tapi sampai sekarang tidak putus-putus, baik dari travel maupun dari ustadz-ustadz untuk terus mengingatkan kita agar selalu ingat untuk ibadah sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi saya merasa Makfirah ini selalu menjaga komitmen, tidak hanya pada saat kita beribadah dengan Makfirah, tetapi setelah kita menjadi alumni pun Makfirah selalu berusaha menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga saya merasa saya dengan menghadiahkan wakaf ini untuk Makfirah, insya Allah seluruh kegiatan niat baik Makfirah yang sudah direncanakan mulai dari universitas, kemudian ada madrasah dan segala macam ya, dengan fasilitas yang sebesar itu akan banyak bisa menampung generasi muda penerus insya Allah yang akan mencetak Ustadz Hatta, Ustadz Zul berikutnya untuk menjaga umat sampai akhir zaman insya Allah tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Jadi saya tadinya sama, saya merasa nanti dulu gitu ya, segini banyak, segini bisa untuk ini, bisa untuk itu gitu ya. Jadi memang selalu ada godaan setan gitu ya untuk membuat kita menunda-nunda niat baik ini gitu. Tapi kemudian saya mantapkan hati bahwa kalau kita semangat investasi di saham ya Ustadz, kenapa kita nggak semangat untuk investasi juga untuk akhirat kita? Diniatkan, insya Allah justru itulah yang akan menjadi jalan Allah memberkahi rezeki dan semua urusan kita di dunia. Insya Allah menjadi ibadah semua yang kita kerjakan, sehingga memudahkan kita untuk mewujudkan dan meneruskan wakaf kita ini. Saya rasa itu saja Ustadz yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang-kurang dari saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan memberikan yang terbaik dari kita dan keluarga kita untuk bekal kita nantinya sendiri di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jazakillah khairan Ibu Haja Ratih ya. Ibu Ratih ini waktu hajian ya tetap komunikasi dengan saya, Insya Allah alhamdulillah nih terjalin sampai hari ini ya. Dan Ibu Ratih juga siapin warisan ya, saya informasikan Bu Ratih nggak apa ya, biar buat yang hadir ya, Ibu Ratih udah siapin warisan juga melalui program ini 1,5 miliar gitu ya. Kemudian wakafnya 1,2 miliar ya, 1 miliar 10 juta. Kemudian juga suaminya ya Pak Ardi ya ikut program juga yang 700 juta kemarin ya. Jadi luar biasa banget. Dan Ibu Ratih juga saya
ajakin, yuk Bu, jadi pensiar wakaf juga. Alhamdulillah Ibu Rati mengundang ya, malam ini Bu Vivin juga diundang ya. Dan insya Allah next sharing kita Bapak Ibu ya. Minimal kita bisa mengajak orang kepada kebaikan dan pahalanya insya Allah juga kita akan dapatkan. Ya kata Rasulullah, bila saya mengajak kepada kebaikan, dia akan dapatkan pahala serupa dengan orang yang melakukannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan kita semua menjadi hamba Allah yang suatu saat nanti ya. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi hari ini ya, bahwa kita hari ini mendengar tentang wakaf dan saya hari ini sharing wakaf ya. Dan mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat saya dan buat kita semua yang mengajak orang untuk berwakaf ya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang kita ajak berwakaf di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Julhamdi, Bu Rati. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Ya, saya close ya. Sama ya, Assalamualaikum.